Artisan Podcast 2.0. Pi, Nah, baju lo kok begini sih? sudah maksimal kan? Ya, Karena kita sudah memasuki Ramadan. Gitu. Yes. Yang pastinya kalau Ramadan ini banyak segala kegiatan kita Bener. dan pola hidup kita pastinya Bener. berubah. Ada Betul ya? shiftingnya ya. Betul. Dari mana nih Mas? Dari pola apa aja? Pola tidur. Makan. Makan pasti dong. Yes. Sama apa lagi? Yang paling penting nih. Banyak banget sebenarnya pola akan berubah di bulan Ramadan ini. Tapi tetap aja segala aktivitas yang udah biasa kita jalankan itu tetap berjalan Harus secara normal. normal, bener. Bener. Dan yang tidak boleh ditinggalkan adalah menjaga kesehatan. Oh gini ya, kesehatan. Ya. Jadi lo kalau puasa tuh olahraga nggak sih? Enggak lah ya kali. Biasa juga kagak ya kan? Biar biasa juga enggak. Nah gue kan emang udah olahraga. Oke. Walaupun Aktif ala-ala. banget Heeh. nih. Gue bingung sebenarnya. Gue Gimana? mau olahraga kapan ya nggak sih? Ya bener, agak kayak udah nggak boleh makan kalau misalnya olahraga Betul. haus. Betul. Sebenernya ngebingungin ya Mas ya? Yes, banget sih. Bagi orang kayak gue nih ya, yang udah biasa olahraga tapi terus puasa sekarang. Bener, Kapan bener. gue mau olahraganya? Bener. Terus gimana nih? Ada solusi nggak sih buat gue? Dengan segala kebingungan kita harus mengundang teman kita untuk kita Siapa habis itu? ini. Kita ambil Kayaknya gue tahu ilmunya. nih siapa. Siapa? Ayo siapa? Siapa? Yang pasti dia adalah Adalah area group fitness manager, instruktur juga. tapi dokter juga. Jadi terus dia siapa? Siapa sih orang ini? Makanya kita sambut Panggil. aja. Kita panggil teman kita, Samuel. Samuel. Hai. Halo semuanya. Halo, aku di mana nih? Hai, terima kasih udah ngundang saya ke Artisan. Gimana? Bener kan nyebutnya Artisan Bener, ya? Artisan. Yes, Oke. betul. Oke. Gimana kesibukan Samuel saat ini? Oh, saat ini saya kebetulan masih mengajar di Celebrity Fitness. Udah gitu saya running klub juga, jadi Oke. saya manage klub secara umum. Sama keliling-keliling klub buat visit. Oh, jadi survei. fitness ini banyak juga kan di luar. Benar, Nggak benar. Jakarta doang, bener kan? Iya. ya? Cabangnya banyak banget di Cabangnya seluruh banyak. Indonesia ya sebenarnya. Di seluruh Indonesia. Sama kayak Artisan juga. Kalau Indonesia bahkan luar negeri Iya, ada yang ada. review Bener. kita. Sip. Gue itu, Sam. Kenapa? Biasa kan fitness nih gue. Puasa nih masuk, gue bingung. Gue mau kapan gue fitnessnya? Bener. Gue mau fitness kalau weekend bisa gue Bisa. siang, dia tuh nggak sih? Iya. Terus kalau siang Weekdays. gue haus dong, Iya, bener bener. kan? Atau mau buka puasa sebelum buka puasa, tapi udah lemes Bener. jam Ini 5-an bisa itu. jadi alasan untuk tidak puasa nih biasa kayak gini nih. Iya, Aduh. iya. Udah gitu kalau abis udah buka kenyangan. Kenyangan, udah Mager. kenyang, biasanya bego. Kok banyak ya problemnya ya? Nah, makanya Alasan kita itu sih. gimana tetap olahraga tanpa ada alasan gue sedang puasa. Oh gitu. Gimana coba? Jadi gini, pada prinsipnya aku mau jelasin sedikit ya. yes. Sebenarnya pada saat berpuasa kan sebenarnya pola hidup kita berubah. Betul. Kayak misalnya nggak boleh minum, Betul. makannya ada jamnya dibatasin. Bener. Betul. Udah gitu badan kayak berasa ngantuk-ngantuk Betul. Kita lemes-lemes. juga pas Iya berubah. kan? Udah gitu kerjaan juga numpuk gitu kan. Jadi berbagai banyak faktor yang bikin kita nimbang-nimbang buat berolahraga. Betul. Bener. Nah, di kesempatan kali ini aku mau sharing sedikit betapa pentingnya sih olahraga pada saat berpuasa. Actually, pada saat kita berolahraga nih, kan badan kita bergerak tuh. Yep. Yes. Dari atas sampai bawah, misalnya otot-otot bergerak, sendi-sendi bergerak. Which is itu bagus banget buat metabolisme badan kita. Oke. Memang saat berpuasa kan kita hanya makan pada saat sahur dan berbuka. Betul. Tapi kan pada jeda rentang waktu tersebut, badan kita kan tetap beraktivitas. Tetap beraktivitas ya, tetap Nah, membakar iya. Betul. Nah, untuk mengolah energi pada saat kita makan sahur atau berbuka, nah olahraga itu penting banget buat ngaktifin otot-otot di badan kita. Oh. Jadi ibaratnya otot itu kayak mesin penggilingan. Oke. Nah, di otot itu makanan-makanan itu diubah menjadi energi. Jadi pada saat kita berpuasa nggak gampang lemes, nggak gampang ngantuk gitu kan. Udah gitu nggak gampang kayak orang
kayak nggak ada berenergi Kayak gitu zombie kan. ya. Iya kayak Kalau zombie gitu puasa tuh kayak. jadi alasan Kayak udahlah ntar aja gitu Gue kan. gak mau olahraga, gue sedang puasa. Iya. Gue gak mau kerjaan, gue puasa. Mas Anca Pak, Mas Anca. Iya kan, karena itu lazim ditemui gitu. Yes, Lazim ditemui betul. gitu. Jadi pentingnya berolahraga itu sebenarnya. Itu salah satunya sih. Walaupun puasa tetap metabolisme tubuh itu harus digerakkan. Benar. Supaya kan pada metabolisme tubuh kita terjaga, ibaratnya mesin badan kita tuh nggak turun performanya. Yes. Gitu kan. Jadi actually sangat penting sih. Jadi tetap ya harus olahraga. Iya. Nah, tadi yang gue bilang tadi, solusinya kapan gue waktunya yang Waktu yang paling tepat ya. Waktu yang paling tepat berolahraga. Ini tergantung dari jenis olahraganya. Oh. Ya, jadi kan olahraga kan bermacam-macam nih. Ini mungkin saya bisa share yang ada di Celebrity Fitness ya. Boleh. Jadi kan di Celebrity Fitness tuh selain ada program pembentukan badan gitu ya dengan personal trainer, Oke. ada juga kelas. Kelas. Nah, kelas itu kan bermacam-macam. Ada kelas yoga, Betul. ada kelas dance, ada Dance. kelas cardio, ada kelas flexibility dan lain sebagainya. Mungkin untuk di pagi hari buat teman-teman yang ngerasa aduh gue haus banget deh, kayak gue nggak kuat hari gue Sayang panjang, banget, hariku masih panjang gitu ya. Betul. Mungkin Itu bisa mengikuti kelas-kelas low intensity seperti apa tuh? yoga. Yoga. Oh. Seger banget tuh pagi-pagi yoga. Iya, jadi aura kamu terpancar sepanjang hari. Akan tetap glowing. Iya, saya. jadi glowing Iya, selama iya. puasa. Kemarin. Iya kan, karena yoga kan sebenarnya tidak hanya melatih pernafasan dan otot, tapi mengeluarkan energi di badan kita. Gitu. Energi positif. Energi positif. dikeluarkan, kayak Jadi gitu bercahaya gitu kan. Iya toh? Bener. Iya nggak sih? Bener Karena banget, kita bener Ya. banget. Tapi lihat. haus nggak sih kalau yoga gitu? Nah, ada beberapa jenis yoga. Oh. Ada basic, kemudian ada hatha, Uh-uh. sama yang paling berat tuh biasanya kalau nggak vinyasa sama power. Kalau puasa cocok yang mana nih? Kalau menurut aku, lebih baik basic atau hatha yoga. Itu masih lebih bisa dijalanin. Oke. Atau misalnya ikut kelas dance. Uh-uh. Kalau haus ya kalau dance. jangan sedih. Jangan sedih. Jangan sedih. Udah ada solusinya. Jadi dance nih. itu bermacam-macam. Udah negatif, Iya. Wah, dance haus. Iya gitu kan. Puasa. Kalau dance kan pemikirannya kayak jingkrak-jingkrak, balik kanan kiri, muter gitu kan, kayak gasing gitu kan. Jadi dance itu bermacam-macam juga. Oke. Ada cardio dance, Oke. ada koreografi dance. Kalau koreografi dance itu sebenarnya lebih low intensity. Jadi oke. nanti gurunya akan mengajarkan beberapa step pelatihan, nanti member-membernya atau murid-muridnya baru bergerak bareng-bareng dan nggak bikin ngos-ngosan. Oke. Oke. Itu. Tapi kan ada juga orang yang udah kebiasaan fitness selama bertahun-tahun dan kerap kali berolahraga saat berpuasa. Ada juga yang ikut kelas kardio. Oh. Jadi tergantung kepada badannya masing-masing. Gitu. Tapi haus nggak ya? Itu gue pikiran gue haus nggak sih? Gitu. Iya. Gue sanggup nggak ya? Karena kita mengeluarkan keringat nih. Iya, benar. Baru tuh udah kroyuk, ntar gue pingsan nggak ya di kelas kayak gitu? Nah, ini mungkin teman-teman belum tahu ya. Jadi pada saat berpuasa memang kita tidak minum. Tapi pada saat sahur kita harus minum cairan yang cukup. Oke. Oke. Ya, Itu dalam kuncinya ya. Ya, sebenarnya. cairan yang cukup dalam artian tuh bukan artinya saya minum air mineral berapa botol gitu sekaligus, Iya. enggak gitu. Tapi yang cukup gitu. Nah, badan kita tuh pinter banget. Oh gitu. Badan kita Kayak tuh otak gue ya. nah, Dari dokter loh. jadi badan kita tuh pinter banget ya gini. Jadi air yang kita minum Oke. itu akan disimpan di sel-sel tubuh dan jaringan-jaringan tubuh. Jadi pada saat kita beraktivitas sepanjang hari, kita tidak akan dehidrasi walaupun kita berolahraga. Oke. Karena badan kita punya cadangan. Cadangan air udah Iya. dilengkapi di dalam tubuh kayak gitu Bener. kan selama nanti menjalankan puasa. Betul. Jadi it's all about your mindset. Itu kan sebenarnya mindsetnya puasa Ya, kan nggak bener. cuman Bener. nggak cuma nahan haus sama lapar, tapi kan ibadah ya, Wak. Iya, benar. Yang enggak. Emang niat gue. Semuanya tergantung dari niat gitu ya. Dari Bener, niat. bener. Kalau kata celebrity fitness sih, every day I get better gitu. Jadi Sangat membangun ya tagline-nya. setiap hari Iya. kita harus lebih Harus baik. lebih baik. Benar. Bener. Ya kan puasa gitu kan jadi pribadi yang lebih baik ya. Bener banget, bener Iya. banget. Berarti memupuk niat untuk olahraga semakin baik, semakin Itu banyak. ya. Oke. Bahkan aku baru tahu loh sebenarnya berarti tingkatan kelas-kelas itu yoga sekalipun ada tingkat. Ada. Ini fakta baru sih menurutku Iya. ya. Kayak aku ngiranya yoga yaudah satu. Tahu kita yoga itu ya udah yoga, Yoga. Iya. gitu Iya. kan. Yoga Yang tiba-tiba melenting gerakannya, aja gitu ya. Tiba-tiba bisa yang kepalanya di bawah. Iya, gitu kan. Kakinya Bisa kemana? handstand gitu ya. Enggak, macam-macam. Oh.
program di Celebrity Fitness itu kita provide buat segala jenis member. Oh, oke. Segala fitness needs and goals. Oke. Jadi semua dapat gitu. Berarti pun kalau selama Ramadan ada kelas khusus ya? Ada. Ini Kita modify solusi kelas-kelasnya gitu ya. Kalau misalnya di sore hari, Mm-mm. misalnya, aduh kayaknya aku lebih enak di sore hari deh, soalnya aku ngantor gitu. Kayaknya aku butuh energi lebih deh buat siang-siang kerja. Oke, di sore hari kita ada kelas yoga juga, ada kelas dance juga, ada kelas sepeda juga. Oke. Kalau pengen bakar kalori banyak ya. Actually sebenarnya pada saat puasa nih, kita kan kayak nggak makan seharian, Ya. nggak minum. Iya. Berarti kan yang diubah sama badan kita tuh cadangan energi kan, dari lemak Mm-mm. sama dari otot. Betul. Oke. Nah, pada saat kita berolahraga di sore hari, misalnya kita ikut kelas, let's say, body combat yang populer, Betul. itu tuh bagus karena sebenarnya cadangan lemak kita yang dibakar duluan. Oh. Oke. Nah, Bukan air yang dibakar ya. iya, yang lemak. di- Karena sehari kita belum makan nih. Misalnya pas buka puasa minum air putih deh, 2 gelas gitu. Langsung jreng gitu, langsung cering gitu kan, mata kembali terang gitu ya. Iya kan? Udah gitu tuh body combat. Ah, 1 jam kurang lebih. Nah, air keluar gitu kan. Energinya dibakar dari mana? lemak. Dari cadangan lemak. Tadi ya. Cadangan lemak. Benar-benar. Itu. Jadi di akhir bulan puasa kita lebih lebih Dan fit dan Pas lebih balik kampung ya, kok gendut? Iya. Nggak ada kata itu. nggak ada Nggak ya. ada. Nanti bude sama Pak D pangling Oh. Aku ya. masih punya 30 hari. Nah, kan kalian kan pagi yoga, nanti sore itu bisa ngambil kelas-kelas yang agak middle Iya. kayak gitu kan. Kalau kita olahraganya pas setelah buka, itu bagus nggak sih? Bagus juga. Nah, Tapi kan itu. udah kekenyangan, apa nggak? Atau buka puasanya kita kontrol, nggak terlalu kenyang, baru olahraga atau gimana? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Jadi yang aku lihat ya, aku Iya. observe di member-member sama teman-teman, kadang-kadang kan buka puasa apa sih? Kalau Kok Yes. nomor es? 1 Gue es campur, Bener. es buah, gorengan. Gorengan. Sih. lontong isi, Aduh ya. Ayo. sambal Ayo, masih ada kacang. lagi. Sambal kacang. Udah Wah, enak gitu, banget ya whatever it is gitu Ya. ya, yang biasa jadi buka puasa. Heeh. Actually sebenarnya kalau buka puasa, kalau aku boleh saran ya, kita yang penting tuh cairan, Oke. air mineral, Benar. air mineral. Kalaupun ingin ekstra tambahan energi, bisa makan buah. Buahnya pun dipilih, misalnya apel manis, atau misalnya pisang buat energi yang instan gitu ya. Baik. Pisang, apel, jangan pisang goreng. Ya. Sama, beda tapi ya nggak bisa. Jadi ya. lebih baik makan yang whole food gitu. Oh, oke. Makanan yang belum diproses. Kalau pisang goreng kan kamu udah kasih tepung, udah gitu digoreng lagi, Iya. nambah Yes. kalori banyak. Iya. Ya makanya pas abis buka puasa kadang-kadang mau jadi ngantuk, Ya, Benar, betul. ya nggak? Karena gula yang Masuk ke dalam masuk tubuh. ke badan kita tuh Cuk, langsung langsung naik ya. diserap sama badan, Mhm. which is itu gulanya simple sugar, Nah, malah jadi bikin ngantuk. tuh. Oh, oke. Makanya jadi Ya. kayak hoream gitu ya kalau kata orang Sunda sih ya. Enggak sah aing mah tidur aja lah. Abis taraweh tidur gitu ya. Jadi Gitu. gembala lu. Oh, ini nih kalau Iya. orang abis makan langsung ngantuk, ini sebenarnya penyebabnya. Iya. Dan penyakit juga nggak sih kalau habis makan Benar. langsung Benar. Iya, itu kalau misalnya kita kebanyakan makan gula ya, itu kan kalau saya boleh share, insulin, hormon insulin tahu kan, Yes. yang ngatur kadar gula di badan, itu langsung spike, langsung zut gitu ya, kayak bursa saham, Wow. set gitu kan. Wow. Nah, kalau tiap hari kayak Saham. begitu, takutnya nanti kita in the future pada masa tua nanti efeknya kena di diabetes. Oh. Ya, ya. Gitu, ya. Nah, ya kan udah dijelasin sama Samuel nih, kalau pagi bisa yoga, sore bisa ngambil di middle, bahkan setelah buka puasa Iya, masih setelah bisa buka olahraga. puasa. Iya. Yang paling bagus mana? Menurut Samuel, seorang area grup fitness, Manager, instruktur, dokter, Iya. yang paling bagus untuk olahraga saat puasa. Yang paling bagus tuh sebenarnya kembali lagi yang aku singgung di awal, tergantung dari kemampuan Kebutuhan fisik kita juga masing-masing, ya nggak kebutuhan. sih? Ya. Karena kan ya. kalau kerja Iya. ya yang pulang kerja Iya, pulang pastinya, kerja ya. gitu Tapi yang kan. pasti kalau misalnya rata-rata orang pulang kerja jam berapa? Jam 4 ya, jam 5 ya. Iya. Itu kan sambil nunggu ngabuburit ya. Oh benar. Iya, itu bisa Ngabuburit, ya. bisa berolahraga yang ringan dulu. Oke. Kayak misalnya treadmill dengan speed 6 gitu kayak kan. pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Buka puasa. Buka puasa, minum air baru. mineral, buah. Iya. Bikin lagi baru makan sebakul. Iya, jangan Tetap sebakul makan semua. ya.
Gitu. Berarti sebenarnya ngabuburit itu bisa dimanfaatkan untuk olahraga Iya. ya? Berarti nggak ada alasan ini Nggak kalau ada. olahraga. Jadi tetap mau puasa mau nggak lu harus Raga. olahraga. Iya. Dicatat. Nah, Dicatat. Samuel, tadi kan di klub kayak gitu kan bisa ikut kelas pagi, siang, malam kayak gitu kan. Kalau kita di luar olahraga di luar, Ya. itu Outdoor ya, apa berarti ya? yang bisa kita lakukan? Olahraga di luar nih, misalnya kalian akses ke gym agak susah gitu ya. Oke. Atau misal tinggal di daerah yang nggak ada gymnya sama sekali, jangan sedih ya. Kalian tetap bisa berolahraga di luar. Misalnya lari santai, jogging ya. Sore pastinya jogging kan. Iya, Sore siang. gitu kan, pulang kerja gitu kan, pulang abis beres online meeting misalnya ya nggak sih. Tapi jangan kebablasan gitu kan, malah jadi tidur gitu. Lari gitu ya, 30 menit. 30 menit. idealnya ya. Iya 30 menit gitu kan. Udah gitu berenang. Oh, itu bisa bisa keminum nggak sih? Enggak lah, Sekali minggu. Sengaja. berenang. Atau bisa juga latihan di rumah dengan fasilitas virtual studio dari Celebrity Fitness. Oh, gitu. Solusi banget. Iya, jadi kita di Celebrity Fitness kita menawarkan produk namanya Virtual Studio. Itu kalian bisa berolahraga dimanapun, Oke. kapanpun dengan berlangganan hanya 59.000 sebulan. Oh. Kalian Jadi nggak ada alasan lagi, balik Iya. lagi lo, aduh gue di rumah nggak bisa kemana-mana, gue di kampung nggak bisa olahraga, ada virtual. Kan Dan nanti sebenarnya mudik nih. sebenarnya juga ada kan, kayak di platform lainnya kayak Iya. gitu kan. Terus bedanya apa? Kalau di platformnya Celebrity Fitness, kebetulan ini kita bekerja sama dengan fitness developer di luar negeri. Oh, Dan oke. mereka kredibel di bidangnya. Karena udah standar. Udah ya, standar, pastinya. kita ada standar khusus gitu. Di dalam Virtual Studio sendiri, selain ada talent dari Celebrity Fitness, ada talent dari luar juga. Ada kelas cardio, ada kelas boxing, Oh. Oke. kelas yoga, kelas pembentukan otot, bahkan ada kelas meditasi. Oke. Jadi nggak ada alasan lagi balik lagi. Jarak Iya. tuh nggak jadi alasan Semua ya. Jarak, itu ada. tempat. Iya. Tempat ya, bener. Yang penting komitmen. Yang penting niat. Niat. Aduh. Punya niat nggak? Kamu suka olahraga nggak? Ya, kan saya udah bilang saya olahraga, makanya puasa ini saya bingung kapan mau olahraganya. Teman iya. saya ini yang harus Iya. dibukakan matanya. Tapi abis buka juga sebenarnya nggak masalah sih olahraga. Iya sih, bener ya. Yang penting intinya tuh ada Niat. niat. Iya. Bener sih, Iya. bener sih. Betul. Bener. Betul. Sama supaya nanti pas akhir bulan Ramadan, Lebaran, berat badan kita nggak kayak yoyo, naik ke atas. Bener sih. Tapi kalau lebaran tuh lebaran. Lebaran. Nah coba deh tahun ini berolahraga deh ambil puasa deh. Jangan sampai Mas Anca nih 30 hari puasa olahraga. Iya. Nanti pas lebaran Surplus. wah, rendang atau Lebaran. apa. Iya. Balik lagi olahraga lagi. Benar. Iya. Aku kayak cheat day. Boleh nggak sih kalau misalnya olahraga tapi ada konsep cheat day kayak gitu? Sebenarnya konsep cheat day itu menurut saya ya lebih bukan ke revenge. Oh. Kan orang oke. kayak mikir cheat Oke. day, I want to eat as many as I want, Ya, yang aku nggak yes, pernah yes. makan sehari-hari, Iya. jangan kayak gitu. Oh, oke. Gitu. Tapi cheat day itu mungkin lebih kayak aku udah berolahraga dengan oke hari ini, aku pengen makan misalnya sedikit porsi daging lebih banyak. Oke. Jadi Kayak self reward ya. Iya self reward tapi yang positif juga. Tapi yang bisa supporting untuk tubuh kita juga kan, kayak protein. Iya gitu kan. protein gitu. Jadi bukan makanan yang, Bukan yang kotor sampah, juga. kotor. Iya. Junk food. Hobi Iya. saya itu. Sesekali boleh lah ya. Boleh ya. Biar tetap nyambung Biar gitu ya. Nyambung gitu ya. Heeh. Nggak ketinggalan sama yang lagiin ya. Oke. Iya, bahkan aku ada member juga gitu ya. Dia tetap berpuasa gitu ya, berolahraga, malah dia pagi sore juga. Oh, Karena kan puasa itu. puasa. Emang niat sih balik. Iya. Bener. Puasa Komitmen iya dirinya komitmen diri karena dia sudah mendapatkan manfaat dari berolahraga. tuh bener. Dia So mungkin it setelah become olahraga- lifestyle Oh ya. bener, lifestyle sih. Betul. Kayak misalnya Iya. udah kayak Mas Anca nih, udah setahun misalnya nge-gym terus tiba-tiba ada slowdown Iya. nih. Pasti ngerasa kangen gak sih Mas kalau Kangen, tapi menimbulkan niatnya lagi. Iya. Iya, itu dia. Bener. Emang dia paling susah sih. Iya. Curhat. Curhat ya. Oh, banyak curhatnya ya Mas Emangnya. Iya. Nggak apa-apa, nggak Kan apa-apa. kita di edisi kali ini kita akan membuka mata
Tiara dan juga Artisan yang belum mulai berolahraga, yang belum mulai melakukan kegiatan fisik, wajib banget mau puasa mau enggak, wajib banget menjaga kesehatan dan berolahraga. Iya benar. Nah sebenarnya kalau aku kasih masukan lagi atau saran, misalnya kalau teman-teman bingung sebenarnya olahraga apa yang tepat yang bisa aku lakuin di rumah, in case aku nggak punya waktu, misalnya. Kalian bisa lakuin pertama, of course, pemanasan dulu. Pemanasan penting, ya 5 menit lah pemanasan. Pemanasan gerakin badan dari atas sampai bawah gitu ya, jongkok. Pemanasan tuh yang kayak zaman SD gitu nggak sih, yang kayak gini? Iya itu, iya. Terus kayak Iya, gitu kan? iya itu kita bilangnya dynamic warm up. Oh, dynamic warm up. Jadi supaya sistem di badannya aktif. Baru berolahraga. Nih misalnya olahraga aku contohin boleh nggak sih? Boleh banget. Boleh nggak sih? Silakan. Aduh. Kita ikutan deh. Aku pakai celana bahan lagi nih, mana ya? Nggak apa lah ya. Misalnya gini, gerakan-gerakan yang bisa dilakukan. Warm up dulu. Oh ya, oke. Warm up-nya dulu. Oke, warming up. Misalnya jongkok berdiri dulu seperti ini. Oh, itu warming up itu? Warming up. Oh, itu warming up. Ini kan warming up buat sendi-sendi di kaki, otot-otot sama di pinggul juga kan. Udah gitu yang kedua bisa memutar badan ke kanan ke kiri. Gini. Putar dari dada gitu ya. Oh, dada. Udah dapat 2 tuh. Sekarang upper sama lower body nih. Apa tuh? Upper body, tubuh atas sama tubuh bawah. Aku contohin dari samping ya. Tangannya di depan paha. Misalnya ingin menyentuh ujung sepatu. Ini juga pemanasan. Oh. Tuh. Aduh, sakit. Ini buat Gimana sih? kalau sakit lututnya tekuk dulu. Oh. Iya. Kalau udah memasuki usia indah biasanya begitu ya. Indah. Ya naik turun. Udah dapat berapa gerakan tuh? 4. 3. Udah gitu tangan ke opposite nih. Ke sini kanan kiri ya. Ini areanya agak sempit ya, harusnya bisa gitu ya. Gitu kanan kiri. Udah dapat berapa? 4. Ya. Udah gitu satu lagi deh. Satu lagi. Lari-lari di tempat. Supaya ngos-ngosan dikit. Itu warming up ya? Warming up. Kalau Masing-masing gerakan. warming up tuh yang gini. Itu juga bagus. Oh, itu juga sama. Iya, itu juga sama. Jadi gerakannya tidak terlalu besar, tapi goalsnya itu. Tapi yang tadi yang dicontohkan sama Samuel itu lebih efektif Iya. untuk memanaskan tubuh kita Atas sebelum dan bawah. Siapkan sebelum olahraga benerannya Iya. ya. Nah, sekarang kan tadi yang dijelasin Samuel. Jadi kita warming up itu dari bagian atas dan juga bagian bawah. Ya. Kalau kayak gini-gini doang gitu kan kayak cuma sebagian doang kan. Sebagian doang, ya. Udah gitu kita masuk olahraga intinya nih, misalnya ada kursi nih, Salah, kok saya dulu. Diangkat. Misalnya ada kursi nih, kursi kecil ya, bangku kecil. Misalnya kalau orang Sunda bilangnya apa, jojodog ya? Ya, jojodog gitu ya. Nanti kalian Google aja jojodog itu artinya apa ya. Ini ada di sebelah sini ya. Ya, ada subtitlenya di sini. Misalnya memegang bangku kecil atau misalnya beras yang 5 kilo itu. Ya, taruh depan badan, dipegang gini ya. Jongkok berdiri, misalnya 40 detik. Selama 40 detik, nggak usah dihitung berapa jumlahnya. Nggak usah dihitung berapa jumlahnya, 40 detik misalnya. Naik turun, iramanya segini aja, nggak usah cepet-cepet. Ya, istirahat 20 detik. Terus dipegang ini? Ya, taruh aja dulu. Taruh dulu. Kita sekali ya. Misalnya gini nih, udah capek nih. Ngeliat loh, tadi dipegang mulu. Ya, udah dapat tuh satu latihan. Latihan kedua, diangkat lagi dengan berat. Gitu kan, dengan penuh niat, kemauan gitu kan, dream body gitu. Dorong ke atas 5 kilo gini. Ini kan buat upper body ya. Udah dapat 40 detik, istirahat lagi 20 detik. Tahan. Puasa. Ya, puasa. Ini kan ini ceritanya anytime anywhere ya. Ini puasa. Oke. Kita lagi puasa. Dah ya, udah lumayan nih. Upper. Aku gabungin deh upper sama lower body. Misalnya kaki kanan ke depan. Dorong bebannya ke atas. Mundur. Kaki kiri ke depan. Dorong bebannya ke atas. Udah dapet 3 gerakan. Istirahat lagi 40 detik. 20 detik istirahat. Istirahatnya jangan sampai di sela snacks ya. Ya, 20 detik aja ya. 40 detik gerak, 20 detik istirahat. Nggak boleh lebih 20 detik itu? Jangan. Kenapa?
nanti sistem tubuhnya malah turun lagi, ototnya malah dingin lagi. Udah panas. Kalau kita istirahat lebih dari 20 detik itu akan turun lagi. Iya. Itu gue banget. Ya. Pantesan gak jadi badan saya. Oh ya. Satu lagi deh, jangan banyak-banyak ya. Gimana? Iya. Gimana lagi? Push up misalnya. Bapak mungkin mau peragakan push up? Demo. Sok atuh, push up, silakan push up. Ayo Mas. Ya. Aduh. Begini. Iya, boleh nih. Jangan sedih, kalau berat lututnya di bawah. Oh gitu. Ya, dadanya turun, Gini. dorong ke atas, push. Nice, gini. 40 detik. Ya benar kan, gue Udah. kan aktif banget kan. Udah. Tepuk tangan dulu. Lakukan 4 gerakan tadi. Oke. 4 kali set. Itu kan 1 set tuh, 4 gerakan. Dilakuin 4 kali. Udah gitu, pendinginan. Pendinginan seperti apa? Pendinginan dalam artian bukan megang gelas yang dingin ya. Oh. Misalnya pendinginan, stretching, misalnya tekuk kaki kiri, tangan kiri ke samping, angkat kaki kanan. Stretching gitu kan, supaya ototnya kembali ke kondisi semula. Biar nggak cedera juga ya. Nanti kanan kiri udah tuh. Udah gitu satu kaki kanan di depan, satu kaki kiri di belakang gitu ya. Begini juga boleh. Gini. Ya, nanti kanan ganti kiri. Kira-kira 4 kali nafas, 1, 2, gitu, 3, 4 ya. Udah gitu, mendorong tangan ke atas. Kayak bangun tidur. Capek banget. Sampai mikirin, makan apa ya buka puasa abis ini gitu ya. Gue mau makan kolak. Kalau nggak boleh kolak, nggak boleh kolak. Dah. Minum buah. Baru olahraga lagi. Iya. Simple kan? Simple sebenarnya. Gampang nggak sih? Gampang. Bisa dilakuin di rumah kan? Oke, kita challenge Tiara turun berat badan berapa? 2 ons. Berapa? 2 kilo, 3 kilo. Pokoknya komen aja di komen di podcast bawah kali ini, ya. Kita mau kasih challenge Tiara kurang berapa kilo. Ya. Ini gimana Iya. Masnya? Parameternya gampang. Parameternya Apa? pipi. Pipi, bener. ya. Pipi dulu. Iya. Jangan pakai shading besok. Ya. Tahun dah. Harus Harus. natural. Ya, mungkin ini lightnya diganti bohlam biasa aja ya. Oh, ya. Jadi kelihatan gitu ya. Ya, silakan duduk ya. Ya, silakan Udah duduk kayak ya. diet tuan rumahnya Iya. ini. Maaf kebalik ya. Jadi mau di rumah pun bisa menggunakan apapun yang ada di rumah. bener banget. Semuanya Iya. teman-teman artisan. Mau pakai nggak punya tempat duduk kayak gini, galon lu pakai aja. Adi, Bisa. Galonnya Kilo. kosong. Jangan yang itu kan galon berapa kilo tuh? Lumayan. 19 liter Yang ya. kosong kan cuma berapa kilo? Jangan kosong-kosong banget lah isi. Tapi kalau nanti kalau tumplek basah semua. Oh iya. Karung beras aja lah 5 kilo ya nggak sih? Bisa. Apa Sebenarnya sih? Tapi banyak kalau item ya. Atau itu loh, make sure juga Minyak goreng. Minyak goreng yang lagi Yang 2 langka. kilo, yang 2 kilo itu 2 liter. Bener, Dipegang di kedua tangan. Pokoknya hati-hati aja. Kalau tumpah kena marah. Iya, ya mahal jangan minyak ya. sampai ya. Tapi kan buka puasa nggak makan gorengan. Ya tetap lah ya Mas, yang Oke. boleh nggak sih? Dan sebenarnya intinya adalah olahraga, tapi harus diimbangi dengan makanan ya. Misalnya, kalau misalnya Mas Anca olahraga sekali, tapi tetap nggak bisa menahan lezatnya kolak saat Ramadan, gimana? Nggak apa-apa lah, chicken sekali. Sesekali nggak apa-apa Sesekali ya. nggak apa-apa. Kan kalau kata netizen, kolak kan direbus. Tapi santan. Santan kan dari tanaman, vegan kan? Cenah ya. Senah. Tiba-tiba kolesterol melambung, zet gitu ya. Makanya Yang penting kan badannya gitu kan. Nah, terus tips dong. Ya, tips. Tipsnya untuk selama Ramadan ini kudu kumaha sih. Iya. Ini Sunda. Jadi kok jadi kayak acara TV Sunda ya? Sampurasun. Oke, tips untuk berpuasa dan berolahraga sama Ramadan. Pertama, niat dulu. Niatnya. Niat puasa dan niat hidup lebih sehat. Ya. Kedua, bikin timeline. Oh, oke. Bikin timeline. Timeline seperti apa? Misalnya dari hari Senin sampai hari Minggu, misalnya aku mau olahraganya misalnya ganjil genap. Oke. Kayak jalan ya, Wak. Iya, kan itu kan kita kan mengubah pola hidup kan nggak bisa drastis. Benar. Ya, betul. dimulai dari hal yang kecil, ganjil genap misalnya. Harinya aku olahraga, besok olahraga istirahat. Tuh, yang kedua ya, bikin timeline. Jadi teratur. Aku mau olahraganya pagi apa sore? Oke. Hari apa? Oke. Ya.
At least seminggu 4-5 hari lah olahraga ya, 2 hari istirahat cukup lah ya. Cukup. Nah, yang ketiga. 3. Ini nih yang rada susah. Apa? Sedeg-degan. Mengatur pola makan. Pada saat sahur, hendaknya makan makanan yang cukup. Cukup tuh dalam artian bukan mie instan, dikasih kornet, dikasih telur, dikasih keju. Itu penyelamat. Itu penyelamat sahur kalau telat bangun. Ya. Lebih baik misalnya roti gandum. Oke. Pakai telur dadar. Oke. Misalnya kalau mau pakai daging ayam yang dibakar boleh. Kayak dada ayam kan tinggal dipotong, dibakar gitu ya. Taruh di situ, kasih saus sedikit biar ada rasanya. Kasih sayur, selada, itu kan protein dapat, karbohidrat dapat, serat juga dapat. Jadi pas pada saat berpuasa kagak lemes. Kalau makan nasi itu, kalau makan nasi pas sahurnya itu ngaruh nggak sih? Akan lebih kuat atau gimana? Boleh-boleh aja nasi. Bikin kuat? Bikin kuat juga. Tapi temennya nasi apa? Kalau misalnya mie instan goreng. Nasi pakai instan, Iya, ya. pakai kentang gitu ya. Jangan ya, tapi nasi pakai misalnya telur dadar, pakai tumis sayur gitu, pakai tumis daging boleh. Begitu pula pas buka puasa. Jadi harus selektif makanannya. Tuh udah dapat berapa tips tuh? 3. Yang keempat? Apa? Tadi makanan udah, pola hidup udah. Udah gitu? Taiwan udah. Cari teman buat olahraga. Support system ya. Iya, sekarang kan pusat kebugaran kan di Jakarta apa Celebrity Fitness ya. Dan sister company kita Fitness First itu kan ada di mana-mana di kota-kota besar gitu ya. Kalian bisa ajak teman kalian buat nge-gym bareng. Jadi seenggaknya tuh ada yang saling menyemangati gitu. Ayo Beb, semangat gitu. Selama ini saya nggak ada temennya, gimana dong? Cari temen Jangan sedih, segera datang ke Celebrity Fitness dan Fitness First di sana. Kita punya promo menarik. Sama saya, please. Langsung sapa saya, Anca. Sapa saya, Sam. Saya belum fitness. Mungkin Next abis ini ya. support system loh. Tiara. Support system penting banget. Jadi 4 tips nggak usah aneh-aneh kan. Yang penting niatnya dulu. Jadi kalau misalnya aku ngeliat, aku udah capek nih, terus yang sebelah masih semangat, jadi iya, bener. Kalau ikut kelas kan nggak mau kalah gue. Iya. Iya, kalau ikut kelas kan bisa ikut kelas Zumba misalnya. Aduh, ibu-ibu depan gue keren banget sih, masa gue nggak bisa gitu. Bener. Gengsi nggak kamu? Bener, itu gengsi yang baik ya. Iya. Dalam sisi positif. Dalam sisi positif, saling memotivasi. Itulah gym buddy itu atau teman buat nge-gym itu. Kayak gitu kalau main alat, gila lu bisa. Oke. Iya. Misalnya kamu nih, kamu kan suka main otot dada nih. Gitu, ngeliat abang-abang yang di sana, wow, 20 kilo kanan kiri, masa gue cuma 4 kilo gitu ya. Itu pas udah coba 20, kok nggak jalan? Jangan sedih, ada personal trainer ya. Makanya latihan baru personal trainer. Belajar pada ahlinya sebenarnya. Iya. Udah jangan banyak-banyaknya ketemu saya aja di Celebrity Fitness ya. Terus gimana biar nggak cedera? Kayak gimana sih biar nggak cedera? Biar nggak cedera, ini case-nya berarti kamu nggak terlalu experience sama fitness gitu ya. Bisa latihan bareng personal trainer. Jadi kalau misalnya latihan personal trainer itu daily-nya tuh kita atur mau latihan apa, dari pemanasan sampai pendinginan kita atur, makannya juga, udah gitu dimonitor before and after, berat badan, kadar lemak, kadar air tubuh dan lain sebagainya sampai akhir. Jadi olahraganya safe. Jadi kelihatan juga kan kadar lemaknya berapa, udah turun berapa, dan aman. Aman, bener. Karena itu juga kan nggak ngaruh juga misalnya turun timbangan kita, tapi lemaknya nambah ya, kayak gitu kadar lemaknya. Kamu banget ya? Aku banget. So, this podcast is all about you gitu? Iya, benar. Ini adalah podcastnya si Tiara. Sebagai alumni fitness yang cuma 1 kali datang. Habis itu langsung capek. Habis ini langsung dijadwalkan. Ti, tanpa terasa, Ti, kita udah melewatkan. Banget ya. Udah sampai demo loh. Betul. Ini udah berapa jam ya? 2,5 jam kayaknya ya? Iya. Udah 4 jam kita. Nah, udah dapat dari ilmu-ilmu dari Sam tadi. Kenapa kita harus tetap berolahraga di bulan puasa? Tips and triknya udah dapet. Udah gitu, cara kalau melakukan gerakan-gerakan udah dapet. Jadi nggak ada alasan untuk artisan melakukan olahraga di saat
puasa Ramadan ini. Iya. Betul. So, Samuel, terima kasih. Terima kasih. Telah hadir di studio LRtizen podcastnya. semuanya. LRtizen, pokoknya tetap sehat untuk Sam. kalian juga Pokoknya kita semua everyday I get get better. better. Bener-bener Yes. banget. Oke. Oke, thank you Sam. Thank untuk you, thank sharing-sharingnya you. hari ini. Bermanfaat sekali Bermanfaat banget. pastinya untuk semua netizen di luar sana. Ya. Pokoknya jangan kapok-kapok Datang mau lagi. informasi-informasi yang mengedukasi Bener pastinya banget. ke studio podcastnya LRtizen netizen. Podcast. Nah, jadi untuk LRtizen yang ingin stay in touch dengan kita, silakan follow sosial media kita dengan aku Tiara dan Claudia Tiara. Dengan aku di sini Sam is Encon. Ya, dan saya Anca 2904. Sekali lagi thank you Thank you dan banget. untuk LRtizen jangan lupa subscribe Like, dan juga komen Dan komen. mau apa sih episode selanjutnya yang akan dibahas Iya. di Iya. LRtizen Podcast 2.0 ini. Dadah. Bye bye. Thank you.